Kembali di Anyu Sore pemirsa, akibat aksi mengadang truk, seorang bocah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tertabrak. Ironisnya, sopir truk langsung kabur setelah melihat korban tewas di lokasi kejadian. Seorang bocah tewas terlindas roda truk kontainer di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat mencoba mengadang. Menurut salah seorang saksi yang melihat kejadian, korban bersama 7 orang teman bermaksud mengadang truk kontainer yang sedang melintas dari arah Bekasi menuju Cikarang dan dengan kecepatan tinggi. Naasnya, korban tertabrak dan terlindas. Korban tewas di lokasi kejadian. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Dia biasa yang nyetop-nyetop BM itu tuh. Tadi ada berapa orang ada rombolannya? Kita 7 orangan. Biasanya mobil truk atau bak-bak aja yang dia stop. Dari jauh sih dia udah nyetop-nyetop. Untuk korban identitas belum ada. Jadi kita masih menunggu. Ya. Korban ini apa emang kelompok-kelompok anak-anak yang suka nyetop-nyetop mobil gitu dan? Kita belum tahu. Yang jelas kita datang ke TKP, posisi korban sudah meninggal dunia. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan minta keterangan saksi serta mengevakuasi jasad korban ke mobil ambulans. Sedangkan jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Kompol Teli Bahute Kasat Lantas Polres Metro Bekasi. Selamat sore Ibu Teli, bagaimana sebenarnya kronologis kejadian ini Bu? Selamat sore Bang Davi, tentunya dari iNews TV. Kami dari Satlantas Polres Metro Bekasi, memang betul ada kejadian tanggal 6 hari Rabu kemarin kurang lebih jam 13:10 di Jalan Diponegoro, tepatnya kilometer 35, yaitu Tambun, Bekasi Kabupaten. Kami mendapat laporan yang mana ada kejadian laka lantas. Setelah kami tim dari laka lantas menuju ke TKP, memang betul ada sosok seorang anak muda yang berinisial FNS kurang lebih 16 tahun, di mana sudah tergeletak di jalan raya. Memang betul ada saksi yang melihat, namun saksi itu juga melihat sudah ada beberapa anak muda, anak pelajar yang berada di lokasi tersebut dan diduga akan naik kendaraan atau truk. Namun kemungkinan truk itu juga tidak tahu apakah anak-anak muda ini akan naik truk itu. Sampai di lokasi itu juga memang sudah ada sesosok yang tergeletak di lokasi tersebut, dan kami dari tim Laka Lantas langsung olah TKP korban kami bawa ke Rumah Sakit RSUD Kabupaten Bekasi. Di situ juga karena memang almarhum ini adalah tempat tinggalnya juga di Bekasi, yaitu Tambun, segera kami menghubungi keluarga, sehingga keluarga korban langsung ke RSUD, proses untuk pengambilan daripada jenazah korban FNS ini. Baik, Ibu Teli, kalau dari keterangan para saksi, apa latar belakang korban ini menyetop bus, Bu? Menyetop truk? Sampai saat ini memang kami dalam proses penyelidikan, di mana memang ada sebagian menyatakan ada berbuat konten, tetapi itu belum pasti, masih dugaan sementara. Apakah anak-anak pelajar ini, anak-anak muda ini, apakah dia akan naik di truk itu, atau memang betul-betul anak-anak ini akan buat konten. Ini sampai saat ini dalam penyelidikan.
Baik, artinya korban tidak sendirian pada saat itu, ada teman-temannya. Sudah dimintai keterangan, Ibu? Ada teman-temannya, mengingat ini situasi keluarga korban masih berduka, memang betul baru saksi-saksi yang ada di TKP, kami juga akan keluarga korban akan menanyakan teman-temannya itu siapa-siapa saja. Pasti mungkin dari pihak korban akan tahu teman anak dari FNS ini, temannya. Baik, kalau untuk sopir truknya sendiri, seperti apa Bu saat ini? Apa sudah berhasil diamankan? Sampai saat ini kami tetap mencari truk itu, kami juga akan mengecek CCTV yang ada di sepanjang jalan yang terjadi kecelakaan itu, sehingga sampai saat ini juga kami berusaha terus untuk mencari yang diduga truk yang diduga melarikan diri. Truk tersebut dugaannya mengarah ke arah mana, Bu? Dari kejadian itu dari arah barat ke arah selatan, dan sampai saat ini juga kami tetap berusaha keras untuk mencari truk yang ada. Baik, baik. Yang diduga ya. Ya, baik. Kita tunggu terus perkembangan prosesnya nanti seperti apa. Terima kasih Ibu Teli sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, hilang akal demi viral, itulah yang terjadi pada remaja di sejumlah daerah yang tega menantang maut. Semua mereka lakukan semata-mata agar viral di media sosial. Sekelompok remaja kampung Telaga Murni Cikarang, Bekasi ini bertaruh nyawa demi konten media sosial. Mereka nekat memberhentikan truk dengan tiba-tiba sambil direkam oleh temannya. Namun sopir truk tak menghentikan truknya sehingga menabrak beberapa remaja yang mengadang. Seorang remaja berusia 13 tahun tewas, sementara temannya yang berusia 16 tahun terluka. Menurut warga, kelompok remaja sering menyetop truk di flyover RE Marta Dinata Cikarang untuk konten sosial media. Aksi serupa juga pernah dilakukan sejumlah remaja di Pamulang, Tangerang Selatan, Maret lalu. Mereka memberhentikan truk secara tiba-tiba demi viral di media sosial. Akibatnya, MH, salah satu remaja, tewas terlindas truk. Tim Liputan iNews melaporkan. Razia parkir yang digelar Dinas Perhubungan Jakarta Barat diramaikan adu mulut antara petugas dengan warga. Sementara dalam razia parkir liar di Stasiun Sudirman, puluhan ojek pangkalan panik saat petugas datang hingga terjadi tarik-menarik sepeda motor. Kecuali di jalan Sejumlah warga dan pemilik mobil memprotes razia parkir liar yang digelar suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Jalan Panjang Kebonjeruk. Pemilik mobil menolak mobilnya diderek petugas karena parkir di badan jalan. Berbagai alasan pun dilontarkan oleh pemilik mobil dan petugas parkir agar mobil tidak diderek petugas. Aksi adu mulut ini pun berlangsung cukup lama. Untuk menghindari keributan yang bisa memicu kemacetan, petugas akhirnya memberikan kelonggaran kepada pelanggar agar tidak memarkirkan mobilnya di badan jalan maupun trotoar. itu mungkin warga biasa tidak terima, padahal mereka itu udah jelas-jelas salah parkir di atas trotoar, di atas saluran air. Namun kita berikan untuk kebijaksanaan dulu supaya tidak terjadi suatu hal, ya kita peringatkan agar supaya warga tersebut tidak berparkir kembali dan jangan mengulangi lagi perbuatan yang sudah parkir di bahu jalan atau di atas saluran air. 3 kendaraan yang melanggar aturan parkir diderek petugas dalam operasi kali ini. Mobil dibawa ke kantor Kecamatan Kebonjeruk untuk diberikan sanksi denda administrasi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ojek pangkalan yang biasa mangkal di Stasiun Sudirman, Jakarta, panik saat melihat petugas gabungan datang untuk merazia parkir liar. Mereka berhamburan berusaha menyelamatkan sepeda motor mereka yang terparkir di bahu jalan agar tidak diangkut petugas.
Salah satu ojek pangkalan yang terjaring masih berusaha kabur meskipun stang sepeda motornya telah dicengkeram petugas. Minta tolong dan sayur dan. Minta tolong dan. Nanti di kantor ya, nanti di kantor. Iya dan tapi saya bukan ojek. Sambil memohon agar dilepaskan, pemilik motor ini berusaha keras agar sepedanya tidak dibawa petugas. Razia ini dilakukan karena banyaknya ojek pangkalan yang mangkal di bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Terus menurut Bapak gimana? Setelah diambil gimana menurut Bapak? Gimana lagi saya mau gimana lagi? Apapun alasannya, petugas tetap mengangkut sepeda motor yang terbukti melanggar aturan parkir. Setelah penyisiran mulai dari titik Tanah Abang, lanjut ke Palmerah, lanjut kita bergeser ke stasiun Sudirman Duku Atas. Dari sini ada kedapatan lagi opang yang masih berpangkal yang memang bukan tempat untuk berpangkal dan kita tertibkan. Petugas mengimbau ojek pangkalan agar tidak lagi menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk parkir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang terluka dalam bentrok antara warga di 2 desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Bentrok diduga dipicu penyerempetan kendaraan. Bentrokan ini terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada siang tadi. Warga desa Sapsina dan Wotan saling serang menggunakan panah dan batu. Akibatnya seorang anggota polisi terkena anak panah di bagian kaki. 1 orang warga juga terluka. Bentrokan diduga berawal dari penyerempetan kendaraan di Pelabuhan Laut Waiwerang. 30 personil kepolisian dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Dari anggota kita, salah satu anggota kita, korban dari panah. Sehingga persiapan kita saat ini, personil kita BKO-kan 30 personil. Saat ini kita dorong dari Polres menuju ke 59 warga Garut mengaku dibaiat masuk negara Islam Indonesia atau NII. Usai jeda, kami segera kembali. Tetaplah di iNews.